kitab tauhid kita ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas sampai kepada menerangkan hakikat iman, definisi iman menurut para pakar ulama tauhid. Ketika kita sudah memahami bahwa ternyata iman itu hakikatnya memang ma'aula fil qalb, apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berkeyakinan Allah adalah Tuhan kita, maka berarti itu ada iman, kita telah beriman. Nah, lalu bagaimana? Oh, di sana ada istilah dua kalimat syahadat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa itu fungsinya? Untuk apa itu? Nah, dalam salah satu rukun Islam yang 5 itu, pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab oleh ulama bahwa mengucap dua kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyah, adalah syarat untuk memberlakukan hukum-hukum yang ada di dunia. Jadi itu pentingnya dua kalimat syahadat adalah sebagai syarat untuk menjalankan hukum-hukum Islam yang ada di dunia yang kita hidup sekarang ini. Maka di sana ada dua kalimat syahadat. Contoh nikah, zawaj. Kalau tiba-tiba datang sekonyong-konyong ada orang non muslim pengen nikah, pasti kita tanya dulu, itu udah mengucap dua kalimat syahadat belum? Jangan main langsung nikahin aja, karena itu syarat. Kalau dia bilang saya nggak mau mengucap dua kalimat syahadat, tapi saya yakin di hati saya Allah Tuhan saya, itu nggak boleh itu. Nggak boleh terjadi pernikahan kepada orang itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena mengucap dua kalimat syahadat adalah syarat untuk diberlakukannya, dijalankannya syariat-syariat Islam yang ada di dunia. Seperti lain apa? Miras, harta warisan. Sangat jelas kepada Nabi, la yarisul muslim al-kafir wa la yarisul kafir al-muslim. Orang kalau kafir, non-muslim sama muslim itu gak bisa saling mewarisi. Gak bisa. Haram harta warisan kalau dikasih. Haram. Meskipun orang tuanya kafir, anaknya muslim, terus meninggal itu orang tuanya tinggalin harta warisan dalam pandangan manusia, itu nggak bisa terima, nggak boleh terima anaknya tadi itu yang muslim tadi, karena kehalang sama akidah tadi itu, belum muslim dia, belum muslim. Itu sangat penting. Sebaliknya, begitupun orang tua, anak meninggal dunia punya harta warisan banyak, ya ternyata tidak muslim itu, misalkan orang tuanya yang nggak dapat, begitu nggak dapat. Nah, ini syarat. Banyak contohnya, termasuk kita memakan sembelihannya harus itu supaya halal. Dia habis motong kambing, makanya syarat orang menyembelih hewan kurban itu supaya halal kita makan, itu dia
motongnya muslim, yang motongnya. Adapun kalau dia nggak ucap itu ketika nggak takbir, itu bukan kewajiban, itu sunnah. Yang penting yang motongnya itu siapa yang motong? Siapa yang motong? Yang motong non muslim tapi ucap Allahu Akbar misalnya, nggak bisa, nggak berlaku. Iya, sebab dia belum muslim. Nah inilah, maka di sana ada iman, ada Islam, itu pemetaannya jelas. Itu nanti memang ada di mana itu ranahnya Islam. Kemarin sudah saya katakan, kalau ada orang mau masuk Islam, mungkin jamaah masih ingat ya, dia baru pengen datang ke masjid ini, pengen disaksikan, pengen ucap 2 kalimat syahadat. Di tengah perjalanan meninggal dunia, belum sempat ngomong itu orang, tapi di hatinya udah hadir keimanan kepada Allah. Itu sudah beriman, itu sudah mukmin. Dalam akidah Ahlussunnah jelas sekali itu udah orang beriman. Cuman berimannya di sisi Allah, di mata Allah gitu, bukan di mata manusia. Karena kita nggak tahu urusan hati, kan nggak tahu gitu. Makanya kenapa ada Islam, supaya kita tahu urusan orang itu, zahirnya kelihatan, sholatnya, puasanya, hajinya, itu maksudnya min syariat Islam, bukan min syariat iman. Karena disitulah kita bisa tahu dan bisa melihat, bisa mengatakan orang itu bisa muslim atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan minal ma'lum bid-dhahur, sesuatu yang sudah maklum secara pasti, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli ma ja'ahu yuridu dukhula fil Islam asyhadataini faqat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima orang yang pengen masuk Islam cukup cuma 2 kalimat syahadat. Tuh, Islam itu benar-benar ajaran yang mudah sekali. Masuk Islam cuma 2 kalimat syahadat. Setelah dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaqsimu damu bidzalika wa yaj'aluhu musliman, darahnya sudah terpelihara dan dia sudah menjadi muslim itu kalau orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi dulu Nabi begitu, ada orang masuk Islam cuma mengucap doang memang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, muncul pertanyaan, Ustaz, saya kapan nih ucapnya? Kan begitu ada pertanyaan. Saya kayaknya dulu belum mengucap itu kan? Gitu. Nah, jadi begini jamaah. Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat kalau sebelumnya telah melalui penyembahan agama lain. Jadi tadinya dia menyembah berhala, tadinya Hindu, tadinya Buddha, tadinya agama lain lah. Atau nauzubillah Islam terus murtad terus balik lagi, itu syahadat. Tapi bagi orang yang dari kecil udah dibina sama orang tuanya yang muslim mukmin, nggak perlu. Makanya kalau ada orang ngajuin apa itu syahadat, nggak begitu. Kalau orang yang tadinya sudah dari kecil dibina secara muslim, dia tak perlu lagi, gak ada kewajiban untuk mengucap 2 kalimat syahadat, tak perlu dia. Bahkan sangat jelas kalau dalam fatwanya Imam Ibnu Taimiyah
dalam Al-Majmu', kalau ada seorang anak meninggal dunia belum balik, orang tuanya muslim, itu telah sepakat, itu nggak ada yang istilah, itu anak masuk surga. Pokoknya ajak aman agama bapaknya, orang tuanya. Maka itu pentingnya kita jadi orang tua itu kudu soleh, kudu baik, karena kebaikan itu ternyata bermanfaat buat anak-anak kita itu, turunan kita begitu. Lalu bagaimana kalau yang seorang anak meninggal dunia tapi orang tuanya bukan muslim? Di situ yang terjadi istilah. Sebagian mengatakan sama kayak anak orang muslim lainnya masuk surga. Kata yang satu enggak, dia harus diuji dulu. Sebab kadang-kadang kan walaupun bocah itu suka diajak sama bapaknya ke anu, ke ini, ke itu. Maka nanti di sana sebelum dimasukkan ke surga atau neraka, itu anak diuji sama Allah. Mau kemana anaknya? Ngikutin bapaknya apa mau masuk surga? Gitu. Itu jelas sekali diterangkan dalam kitab itu. Kalau ternyata condong yang ngikutin ke bapaknya, ya sama berarti. Kalau ternyata anaknya mohon ke surga, yang Allah perintahkan itu berarti dia diambil jannah. Tapi itu jawaban itu memang terbagi dua. Sebagian besar saya lebih condong mengatakan sama, selagi dia belum balik tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Rufi'al qalam an salas, kata Nabi itu. Dosa dicabut dari 3 orang nih. Jamaah, makanya kalau pengen gak punya dosa ini 3 orang gak punya dosa hidupnya nih. Nikmat benar orang sebenarnya. Siapa dia? Yang pertama anisobi atlayak tali, anak kecil sampai dia balik itu gak punya dosa tuh, anak kecil. Makanya kalau dia berbuat salah, ya salah, tapi gak jadi dosa salahnya. Itu beda sama kita. Kita buat salah, salah dia, dosa dicatat. Kalau mereka enggak dosa. Gak dosa mereka itu. Udah jelas itu makrufi al-qalam. Pena diangkat artinya enggak disuruh nyatet sama Allah itu. Jangan dicatat anak-anak kecil kalau buat kesalahan. Atau yang kedua, anina ini hatta yastaiqidha. Orang tidur nggak punya dosa itu. Sampai dia bangun baru dosa. Misal waktu pulas banget itu orang kecapean. Iya. Tidur misalkan pulang kerja jam 4, tahu rebahan tidur mati ya. Di rumah sepi, gak ada istri, tidur, bangun-bangun bisa jam 9. Itu kan mungkin terjadi ya kan? Orang kayak begitu sering terjadi itu. Itu tadi kalau sholat maghrib itu bisa sih masih panjang waktunya, gak dicatat dosa itu kita. Belum itu. Ntar ditunggu pas bangunnya. Itu udah siap-siap mau dicatat sholat maghrib ini. Makanya kan kata lagi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang tertidur belum sholat ya atau lupa, maka sholatlah ketika dia udah bangun hidup atau sudah sadar. Itu waktu yang orang ketiduran memang pas selesai. Wah, ya Allah belum sholat maghrib. Sholat dia maghrib dulu, di situ baru dia sholat isya. Itu gak dosa tuh. Makanya kalau pengen gak dosa itu tidur aja. Ya. Kedua, nomor 3, ini yang sering kita lewat tuh, pikir-pikir ceramah. Anil majnun ada yafiq. Orang gila sampai dia sembuh, dia sadar dari gila. Berarti kalau semuanya hidupnya gila nggak sadar-sadar, ada dosa. Ada dosa. Enak kan jadi orang gila.
Secara akidah, apalagi gilanya emang dari lahir udah mulai udah nggak bisa diajari, udah nyambung lah, kemudian terus umurnya sampai tua, udah besar begitu. Jadi yang di dunia kita seakan-akan melihat orang itu kasihan, tapi ternyata Allah itu maha adil. Dibalik Allah cabut nikmat akalnya di dunia, tapi Allah bersiksa dia nanti di neraka. Masuk surga. Nyolong baik-baik kalau kata orang Betawi. Masuk surga enak lupa. Sampai yang mau bisa dia. Kata malaikat, jangan, gila dia mah. Ini dulu gila, langsung. Surga dia katanya surga yang paling kecil, kalau udah begitu udah nikmat ya. Yang penting udah selamat dari neraka, bagus banget. Tuh. Makanya Allah benar-benar sama orang yang udah dikaruniai akal, dikasih nikmat, disiapin segala bentuk-bentuk hidayah yang ada, gak dipakai. Makanya lantas orang kayak itu disiksa. Bukan karena Allah ingin menzalimi hambanya, bukan, Allah gak pernah zalim. Mama Rabbuka bidzalami lil abid, kata Allah gak pernah zalim sama hambanya. Masuk neraka karena kelalaian dia. Hanya disiksa. Itu damai benar itu orang. Wah, itu di pasar naik mungkin Bapak juga tahu yang namanya muji-muji. Ya itu dari saya masih kecil mah. Saya masih kecil, masih anak-anak. Sampai sekarang masih ada itu. Ngambil buku rokok, tapi suka tawa jalan sana. Kata saya damai benar. Masya Allah. Di sini dia gembel, Pak gembel. Tapi di sana Allah kasih masuk surga. Itulah Allah Maha Adil. Tapi kita nih yang nggak dikasih, yang nggak dikasih gila itu, dikasih karunia akal, dikasih iman, terus kita manfaatin, kita ibadah benar-benar, itu akan mengangkat derajat surga kita nanti di mata Allah. Jadi tinggi kelasnya, nggak sama. Orang gila kan nggak sempat ibadah di dunia. Sedangkan kita, masya Allah tadi sholat maghrib, sholat isya, nanti zikir lagi, dibaca Quran lagi. Makanya betul kata Nabi, orang masuk surga dengan rahmatku, kata Allah, tetapi orang mendapatkan angkat derajat surga itu tergantung amalnya. Amal itu nanti yang membedakan derajat surga seseorang. Lalu masuk surga betul dengan rahmat Allah yang kita di sana beramal sehingga Allah merahmati kita. Nah, itu tiga hal itu sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan amal ini? Bab di sana ada iman, ada amal. Sering kita dengar ayat-ayat yang selalu bergandengan antara iman dan amal itu. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Walladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kenapa ini? Kenapa Allah itu membedakan orang beriman dan beramal saleh? Nah, bismillah. Kalau menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal itu namanya syartu kamalil iman, syarat penyempurna iman. Tolong dipahami, syarat kesempurnaan iman. Artinya, kalau ada orang beriman kagak beramal, masih beriman, cuma kurang imannya. Itu enggak seperti yang dipahami oleh mazhab lain, enggak beramal kafir. Nah, ini bedanya. Sebab mari kita tengok banyak dalil ya, dalam hadis, dalam Quran, antara iman dan amal soleh itu memang beda, begitu, enggak sama. Pertama, al-ayat adalah al-awamir wan nawahi pada isbatil iman. Banyak ayat yang menunjukkan perintah dan larangan setelah penetapan iman. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah tuh, diwajibkan atas kalian puasa. Ramadan itu maksudnya. Tapi lihat kenyataannya. Setelah Allah bilang wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa, ternyata ada yang tidak puasa. Ternyata ada yang tidak puasa. Berarti itu orang tidak ada imannya? Enggak, itu ada. Tapi bukti Allah panggil wahai orang-orang beriman, kerjakan puasa. Nah itu kan sangat jelas sekali. Iman dulu, setelah dia sudah mengakui beriman pada Allah, baru dia mengerjakan. Itu syarat penyempurnaan iman, namanya amal. Makanya saya yakin jamaah pada ingat dan pada tahu bahwa iman itu sering dengar katanya Yasin wayatus. Iman bisa naik, bisa turun, benar. Coba kalau dipahami definisi iman itu hakikatnya amal, maka nggak ada bahasa iman kurang, Pak. Coba bayangkan, iman kalau lagi dengan taat naik, iman kalau maksiat turun, kurang. Oh, iman bisa kurang. Itu kenyataannya bilang iman bisa kurang. Tapi iman kurang itu iman masih ada. Cuma imannya kurang, bukan hilang. Gitu. Nah, makanya berarti antara amal sama iman itu sesuatu yang berbeda. Beda. Makanya kita nggak boleh mengkafirkan orang karena dia belum beramal. Jangan. Dia masih beriman pun dikafir-kafirin. Itu jangan, nggak boleh. Ya. Banyak ayat seperti itu. Kemudian dalam hadis yang sangat jelas sekali, hadis riwayat Imam Al-Bukhari di Sahih dalam kitab Al-Libas tentang bicara pakaian. Imam Bukhari menyebutkan salah satu hadis di situ, redaksinya apa? Kata Nabi, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Kata Nabi, tidaklah seorang hamba, manusia kita ini maksudnya orang beriman, kalau si hamba itu telah berucap la ilaha illallah, beriman maksudnya udah sama Allah dia, kemudian mati masih di bawah iman itu, dalam hatinya ada iman, dia mati pasti masuk surga.